Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke seminar kita pada hari ini yang dimulai mengenai materi seminar pertama, yaitu tanda pasti kehamilan. Nah, adapun pengertian dari kehamilan itu sendiri menurut WHO, yaitu kehamilan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai pregnant. Menurut WHO ialah proses 9 bulan atau lebih di mana seorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Nah, adapun pengertian lain dari kehamilan itu sendiri adalah sebuah proses yang dimulai dari tahap konsepsi sampai lahirnya janin. Adapun lamanya kehamilan normal sekitar 38 minggu sampai dengan 40 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Nah, di sini ada tanda pasti kehamilan, yaitu menurut Manuaba 2010 dan Mokhtar 2012, tanda pasti kehamilan dapat ditentukan oleh 1. Gerakan janin dalam rahim, 2. Terlihat atau teraba gerakan janin dan teraba bagian-bagian janin, 3. Denyut jantung janin, yaitu A. Didengar dengan stetoskop, B. Dilihat dengan ultrasonografi, C. Pemeriksaan dengan alat canggih yaitu ronsen untuk melihat kerangka janin, dan D. Tes kehamilan menunjukkan hasil yang positif. Tanda pasti hamil itu bentuk tandanya detak jantung janin, bisa dilihat setelah hamil 14 minggu. Gerak janin bisa dilihat setelah hamil 16 minggu. Dan ronsen bisa dilihat dari kerangka janin. Ultrasonografi bisa dilihat 2 minggu tampak, 6 minggu tebal fetal plat, dan 12 minggu bentuk janin utuh. Adapun dari tanda objektif kehamilan itu sendiri, yang pertama ialah pembesaran uterus, kemudian pembesaran tidak merata, kemudian ada tanda Bistasek, kemudian ada Branfi-Fromwald, yang kemudian ada perubahan konsistensi uterus menjadi lunak, adanya tanda Hegar, kemudian perubahan pada serviks, kontraksi Braxton Hicks, kemudian ada balotemen, kemudian terabanya kerangka janin, terjadinya pembesaran abdomen, perubahan pigmentasi kulit, pengeluaran kolostrum, adanya tanda Chadwick, dan adanya pemeriksaan biologis. Nah, untuk penjelasan mengenai hal tersebut bisa dilihat di laptop yang telah kami sediakan. Kemudian masuk ke materi kedua mengenai tanda kehamilan tidak pasti. Tanda kehamilan tidak pasti disebut juga dengan dugaan hamil. Jadi, hal ini masih sebatas asumsi bahwa dirinya sedang mengandung. Terdapat beberapa macam tanda kehamilan tidak pasti, diantaranya adalah 1. Amenorea, merupakan keadaan berhentinya siklus menstruasi atau tanda-tanda kehamilan yang biasa disebut terlambat datang bulan. Cukup banyak yang berasumsi bahwa terlambat datang bulan merupakan tanda awal kehamilan. Namun, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu siklus menstruasi dan hari pertama haid terakhir. Jika memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur, tampaknya keadaan amenorea ini tidak bisa menjadi patokan menjadi tanda kehamilan. Sedangkan bila memiliki siklus menstruasi yang teratur, maka harus memastikan lagi kapan hari pertama haid terakhir untuk dapat menentukan bahwa amenorea ini merupakan tanda kehamilan. Keadaan amenorea ini juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hormonal ataupun suatu penyakit reproduksi yang bisa mempengaruhi siklus menstruasi. 2. Mual dan muntah. Keadaan mual dan muntah atau morning sickness biasa dianggap sebagai tanda kehamilan. Padahal kondisi fisik yang kurang fit juga bisa menyebabkan keluhan ini. Selain itu, keadaan mual dan muntah pada wanita hamil ternyata tidak selalu dipengaruhi oleh waktu, dan bahkan beberapa ibu hamil tidak pernah mengalami ini sama sekali. Ketiga, sering buang air kecil. Keluhan sering buang air kecil memang sering dialami oleh ibu hamil. Hal ini disebabkan karena ukuran rahim yang mulai membesar sehingga menekan kandung kemih yang menyebabkan keluhan ini pun muncul. Tapi beberapa kondisi juga bisa menyebabkan keluhan ini. Salah satunya adalah infeksi saluran kencing.
Pada infeksi saluran kencing, ternyata keluhan tidak hanya sebatas nyeri atau panas saat buang air kecil saja, namun juga diikuti dengan keadaan sering buang air kecil. Keempat, perubahan bentuk buah dada. Perubahan bentuk buah dada memang kerap dikaitkan dengan ibu hamil, tapi lagi-lagi keadaan ini hanyalah tanda tidak pasti kehamilan. Sebagai contoh terjadinya perubahan hormonal pada saat akan menjelang menstruasi. Keadaan ini selanjutnya juga dapat mempengaruhi bentuk buah dada, sehingga sering merasakan bahwa buah dada terasa kencang saat akan menjelang menstruasi. Kelima, hiperpigmentasi kulit merupakan keadaan terjadinya perubahan warna kulit yang cenderung lebih gelap. Pada ibu hamil, biasanya hiperpigmentasi terjadi di daerah hidung, pipi, dan dahi. Padahal tidak semua ibu hamil akan mengalami keadaan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Langsung saja yang ketiga, yaitu tanda kemungkinan kehamilan, di mana yang pertama yaitu membesarnya perut. Membesarnya perut dikatakan sebagai tanda kemungkinan terjadinya kehamilan apabila usia kehamilannya itu sudah mencapai 14 minggu ke atas. Karena pada usia kehamilan 14 minggu ke atas sudah terdeteksi atau adanya massa atau berat badan janin. Kemudian yang kedua, uterus membesar. Nah, uterus membesar ini itu terjadi karena adanya perubahan dalam bentuk besar dan konsistensi di rahim. Pada pemeriksaan dalam dapat diraba bahwa uterus membesar dan bentuknya semakin lama akan semakin membesar. Kemudian yang ketiga, tanda Hegar. Konsistensi dalam rahim pada kehamilan berubah menjadi lunak, terutama pada bagian daerah ismus atau kita kenal sebagai daerah uterus yang berhubungan langsung dengan serviks atau leher rahim. Nah, pada minggu-minggu pertama, ismus uteri mengalami yang namanya hipertrofi, sama seperti korpus uteri. Hipertrofi ismus pada triwulan pertama itu mengakibatkan ismus menjadi panjang dan lebih lunak. Kemudian yang keempat ada tanda Chadwick. Nah, tanda Chadwick ini ditandai dengan perubahannya warna menjadi kebiruan atau keunguan yang terjadi pada bagian vulva, vagina, dan serviks. Perubahan warna ini disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen yang meningkat pada saat kehamilan. Selanjutnya ada tanda Pichasek. Tanda Pichasek ini ditandai dengan uterus mengalami pembesaran. Kadang-kadang pembesaran itu tidak rata, tetapi di daerah telur bernidasi lebih cepat tumbuhnya. Hal ini menyebabkan uterus membesar ke salah satu sisi. Yang keenam ada tanda Braxton Hicks. Tanda Braxton Hicks ini adalah tanda apabila uterus dirangsang mudah berkomunikasi. Tanda Braxton Hicks merupakan tanda khas uterus dalam kehamilan. Tanda ini terjadi karena pada keadaan uterus yang membesar tetapi tidak ada kehamilan. Misalnya pada mioma uteri, tanda Braxton Hicks tidak ditemukan. Yang ketujuh ada Trabalotemen. Balotemen merupakan fenomena bandul atau pantulan balik. Hal ini adalah tanda adanya janin di dalam uterus. Yang kedelapan ada reaksi kehamilan positif. Ciri khas yang dipakai dengan menentukan adanya human chorionic gonadotropin pada kehamilan muda adalah air kencing pertama pada pagi hari. Tes ini dapat membantu menemukan diagnosa kehamilan sedini mungkin. Demikian dari paparan materi yang telah kami sampaikan kepada teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya atau memberi komentar maupun sanggahan, kami persilahkan teman. Kepada kelas A, jika ada yang ingin bertanya, atau kelas B dan C. Perkenalkan, saya Nina Satria dari kelas 1A. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai apa saja tanda-tanda kehamilan pada minggu pertama. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amanda dari kelas 2 dari kelas A. Pertanyaan saya adalah, berapa lama jangka waktu telah menstruasi yang menandakan adanya kehamilan? Terima kasih teman. Selamat sore Bu, selamat sore teman-teman. Saya Naomi Unike Baru Hasibuan dari kelas C ingin bertanya kepada teman-teman. Pada penjelasan poin ketiga, tanda Hegar, teman tadi menjelaskan mengenai ismus uteri yang mengalami hipertrofi. Nah, maksud dari hipertrofi ini apa ya teman? Boleh dijelaskan?
selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Saya Gusri Abdillah dari kelas 1B ingin bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi resiko abortus di saat kehamilan dalam usia muda? Terima kasih teman-teman. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, yaitu pertama di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Amanda yang akan dibacakan oleh teman kami. Pertanyaan dari Amanda yaitu, berapa lama jangka waktu setelah menstruasi yang menandakan awal kehamilan? Jawabannya itu ketika menstruasi sudah terlambat 7 hari dari batas maksimal siklus tersebut. Apakah mereka bisa menerimanya? Terima kasih atas Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naila, yaitu apa sajakah tanda awal dari kehamilan? Yang pertama yaitu biasanya terjadinya mual dan muntah, kemudian terjadinya kelelahan. Hal ini juga disebabkan karena hormon progesteron yang meningkat, sehingga membuat ibu hamil lebih mudah kelelahan dan mengantuk. Kemudian terjadinya kram perut disertai bercak berdarah, yang dimana biasa